Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dan narasumber yang ada di acara webinar pada siang hari ini. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu ya. Senang banget saya bisa jadi moderator dalam acara webinar yang bertemakan Good Communication, Create a Good Team. Dengan dihadiri oleh 3 narasumber, yaitu Kak Dita, seorang public speaker, yang kedua Kak Aulia, seorang HRD di perusahaan, yang ketiga Kak Fergiawan, seorang manajer di perusahaan swasta. Sebelum acara webinar ini akan dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan terkait berjalannya acara webinar ini berlangsung. Jadi yang pertama, peraturannya mikrofon wajib dimatikan ketika pemapar sedang memaparkan materinya. Yang kedua, setiap narasumber memaparkan materinya selama 8 menit. Yang ketiga, selesai pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab dari audiens kepada narasumber. Yang keempat, audiens yang ingin bertanya kepada narasumber, silakan melalui room chat Zoom. Sebentar lagi webinar akan dimulai. Untuk pemapar yang pertama yaitu Kak Dita, dipersilakan. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Siti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada siang hari ini tema webinar kita adalah Good Communication, Create a Good Team. Nah, bicara soal how to create a good communication, pada siang hari ini saya akan sharing nih sama teman-teman terkait cara efektif berkomunikasi dalam tim kerja. Perkenalkan, nama saya Dita Triawan. Boleh di next slide-nya. Ya. Nah, ini keywords-nya nih. Kesuksesan dalam sebuah tim kerja akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif antara anggota di dalamnya. Nah, tidak hanya anggota di dalamnya juga nih, tapi leadernya di sini pun juga memiliki peran penting. Next slide. Nah, dalam membangun suatu komunikasi yang efektif, tentunya ada beberapa peran di dalamnya. Nah, kira-kira siapa aja sih yang terlibat? Yang pertama itu ada leader atau ketua tim. Leader itu bertugas untuk melakukan perencanaan dan perubahan. Yang pertama, seorang leader membuat rencana apa yang mau dilakukan ke depannya. Kedua,
mewujudkan rencana tersebut melalui perubahan yang dibutuhkan dan secara rutin memantau bagaimana perkembangan setiap anggota timnya. Yang kedua pastinya ada member atau anggota tim. Nah, setiap member atau anggota tim pastinya mempunyai tugas nih. Yang pertama, mewujudkan tujuan dan misi tim. Selanjutnya, memelihara kebersamaan dalam tim dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan atau norma yang ada di dalam tim. Nah, berikut ini ada beberapa cara bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang efektif di dalam tim kerja. Next slide. Nah, poin yang pertama yaitu membangun hubungan dengan tim kerja. Membangun hubungan dengan tim kerja ini bisa kita lakukan pada saat jam istirahat atau break time. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan waktu untuk bisa saling berinteraksi nih antara anggota tim yang satu dengan yang lainnya. Mulai dari menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya informal, seperti ya bisa dibilang seperti tahap perkenalan agar dapat terciptanya sebuah hubungan antar pribadi yang baik antara sesama anggota tim. Poin yang kedua, dorong pertanyaan dan diskusi. Nah, di dalam sebuah tim pastinya terdapat beberapa anggota di dalamnya yang dimana mereka mempunyai beberapa ide atau pendapat yang berbeda. Nah, ide atau pendapat yang berbeda tersebut bisa disampaikan kepada tim pada saat melakukan rapat sebagai bahan diskusi atau bahan evaluasi bagi tim demi terciptanya komunikasi yang efektif. Nah, poin yang ketiga, tunjukkan dukungan kepada mereka. Nah, poin yang ketiga ini dikhususkan bagi seorang leader, yang dimana seorang leader tersebut harus bisa mensupport atau mengapresiasi ide atau pernyataan yang telah disampaikan oleh anggota tim tersebut. Jadi next slide. Oke, poin yang keempat, sampaikan dengan jelas. Nah, poin ini adalah poin penting dari 6 cara yang saya paparkan di dalam materi ini. Kenapa? Karena apabila kita sebagai leader ataupun anggota tim bisa menyampaikan pertanyaan atau pernyataan secara jelas, maka bisa terciptanya komunikasi yang efektif antara tim kerja. Nah, maka sebaliknya nih, apabila kita tidak bisa menyatakan pernyataan kita secara jelas kepada anggota tim satu sama lain, maka pesan yang akan kita sampaikan tidak bakal nyampe nih ke lawan bicara kita tersebut. Poin yang kelima, mengadakan sebuah pertemuan secara individu. Nah, selain kita membangun komunikasi antar kelompok di dalam tim yang baik, kita juga perlu nih membangun komunikasi antar pribadi antara kita, sesama anggota tim, dan sesama anggota tim lainnya. Nah, hal ini diciptakan atau bisa kita terapkan untuk menghindari rasa nervous atau rasa bisa dibilang rasa malu pada saat kita berdiskusi dalam komunikasi kelompok. Jadi apabila kita telah membangun komunikasi antar pribadi terlebih dahulu, yang nantinya pada saat
berdiskusi secara berkelompok itu bisa mengurangi rasa nervous antara masing-masing anggota tim tersebut. Nah, poin yang terakhir yaitu berikan sebuah umpan balik kepada mereka. Poin yang terakhir ini saya khususkan bagi seorang leader atau ketua tim. Di sini seorang leader harus bisa mengapresiasi hasil kerja atau ide yang diberikan oleh masing anggotanya. Misalnya, seorang anggota tim tersebut telah mencapai hasil kerja yang telah diinginkan. Kita sebagai seorang leader harus bisa nih ngasih feedback ke dia gitu, ke anggota tim kita kalau kerjanya bagus atau good job gitu. Itu adalah sebagai salah satu apresiasi. Jadi anggota tim itu merasa dihargai pekerjaannya. Nah, tapi sebaliknya apabila menurut kita sebagai leader, anggota tim tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak dengan apa yang diharapkan, kita bisa sampaikan atau kita bisa mengevaluasi anggota tim kita tersebut. Nah, 6 cara yang telah saya sampaikan tadi adalah bagaimana caranya kita sebagai anggota tim ataupun leader mencapai sebuah komunikasi yang efektif dalam sebuah tim kerja. Oke. Next slide. Nah, ini ada kesimpulan dari saya bahwa komunikasi yang berjalan lancar dan efektif akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik. Oke, that's all my presentation. Thank you for your attention. Saya kembalikan kepada Mbak Siti selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dita atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh narasumber yang kedua, yaitu Kak Aulia. Dipersilakan Kak Aulia. Ya, terima kasih Kak Siti atas kesempatan waktunya. Saya selaku HRD satu perusahaan, atas nama Aulia Ramadhani Asia, saya kali ini akan menjelaskan tentang apa sih itu SOP atau sistem Standard Operating Procedure, maaf maksud saya. Nah, ini di sini dapat dimulai. Ya, tolong di slide. Terima kasih. Apa itu SOP sendiri? Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Standard Operating Procedure, yang berarti prosedur operasi standar setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan setiap hari tidak dapat dipisahkan dari nama SOP dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Ya, tolong di slide selanjutnya. Di sini kita dapat lihat ya ada pengertian SOP secara umum bagi teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah, saya akan membantu menjelaskan. SOP merupakan standar prosedur kerja yang berkaitan secara terstruktur untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. Nah, tolong selanjutnya slide. Nah, di sini ada beberapa tujuan, saya akan membantu menjelaskan. Yang pertama, menyediakan layanan jasa pembuatan website. Ini sudah sering ditemui di beberapa perusahaan ya, bahwa SOP itu sendiri membantu menyediakan layanan jasa, terus seperti
membuat kegiatan di kantor itu menjadi lebih terstruktur. Terus kemudian di sini ada menyediakan layanan SEO optimasi website secara profesional dan terpercaya. Yang selanjutnya menyediakan layanan pembuatan aplikasi sistem informasi berbasis website aplikasi. Terus yang keempat ada memberikan solusi yang bagus dan kreatif. Oke, boleh di slide selanjutnya. Nah, di sini ada satu prosedur kerja yang masuk dan sangat penting banget bagi teman-teman yang belum tahu tentang SOP atau standar operating procedure sendiri. Di sini saya selaku HRD biasanya memperlakukan sistem ini di satu perusahaan, apalagi di perusahaan saya tempati sekarang ya. Jadi yang pertama jam 7.30 pagi. Semua karyawan sudah waktu jam masuk kantor. Ini jam masuk kantor pada karyawan biasanya ya. Tetapi ada beberapa perusahaan yang menetapkan jam masuk kantor seperti jam 7 atau lebih pagi 30 menit. Terus pada jam 8.30, operasional kegiatan kantor dimulai, semua pekerja melakukan pekerjaannya sesuai bidang. Pada jam 8.30 biasanya para pekerja sudah mulai absen gitu kan. Terus pada jam 11.40 waktu Indonesia Barat, waktu untuk istirahat sampai selesai sholat zuhur. Nah, pada waktu-waktu ini nih kita mempersilahkan para pekerja, terus karyawan-karyawan untuk isoma yang seperti teman-teman tahu istirahat sholat makan gitu ya istilahnya. Terus pada jam 12.30 waktu masuk setelah istirahat, semua pekerja sudah harus di posisinya kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, ini udah selesai isoma, terus kita mempersilahkan para karyawan untuk kembali bekerja masing-masing. Terus pada jam 15.00 atau jam 3 sore ini istirahat sholat asar berjamaah pada musola kantor. Nah, di sini kita biasanya tidak ada sistem untuk isoma kedua kalinya ya. Cuma ini memberikan keringanan untuk beribadah kepada karyawan-karyawan jam 3 sore gitu untuk sholat asar berjamaah. Terus jam 3.40 atau 15.40, para karyawan kembali ke posisi pekerjaan semula serta diwajibkan untuk membersihkan kembali tempat kerjanya. Terus kemudian di sini yang terakhir nih poin penting yang biasanya ditunggu-tunggu para karyawan ya, kan biasanya pulang ke rumah atau istirahat gitu pada jam 16.40 atau jam 4:40 sore untuk semua karyawan sudah dapat diizinkan untuk meninggalkan tempat kerja. Kira-kira segitu aja sih yang dapat saya paparkan. Biasanya kan jam-jam 5 atau jam 4, ya jam 4.40 ini karyawan sudah bisa meninggalkan kantor gitu ya. Pada jam kerja biasanya sih normalnya 8 jam, saya selaku HRD biasanya memperhatikan ya jam maksimal kerja itu 8 jam. Kira-kira sampai segini aja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan dari ke moderator Kak Siti. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Aulia atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh narasumber yang ketiga, yaitu Kak Fergiawan. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Boleh lihat slide-nya? Sebentar ya, Kak. Baik, sudah. Baik. Perkenalkan, saya Fergiawan. Saya selaku manajer di salah satu perusahaan swasta. Kali ini saya akan membahas mengenai manajer cerdas teamwork puas. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, kali ini sama-sama kita bahas apa sih itu manajer.
Manajer ialah seorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. Nah, kita lihat slide selanjutnya ada apa. Oke. Di next aja, Kak. Next. Nah, kita masuk ke keterampilan manajer. Ada 5 keterampilan yang dimiliki oleh manajer. Yang pertama adalah keterampilan konseptual, keterampilan bertanggung jawab terhadap orang lain, yang ketiga keterampilan teknis, yang keempat keterampilan manajemen waktu, dan yang terakhir keterampilan membuat keputusan. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Masuk ke tahap langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemimpin dalam membangun komunikasi efektif dalam tim kerja. Nah, di sini saya uraikan hanya 8 poin. Yang pertama yaitu jelaskan target dan sasaran prosedur kerja. Yang kedua, jelaskan tugas dan tanggung jawab anggota tim. Yang ketiga, jelaskan aturan yang harus ditaati oleh tim. Yang keempat, berikan kesempatan semua anggota tim untuk menyatakan pendapatnya. Yang kelima ialah keterbukaan informasi dalam suatu tim. Yang keenam, selesaikan konflik dengan adil dan bijaksana. Yang ketujuh, berikan motivasi dan semangat, dan luangkan waktu untuk beberapa kesempatan, yaitu kebersamaan. Yang terakhir, yaitu monitoring dengan komunikasi intensif. Nah, masuk ke slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini kita bahas mengenai teamwork yang sukses itu seperti apa sih? Di sini saya membagi dalam 5 keterangan, yaitu yang pertama, teamwork yang sukses itu seperti apa? Yaitu teamwork yang membangun dan mengkomunikasikan tujuan organisasi yang baik. Yang kedua ialah membangun trust atau saling percaya di lingkungan kerja, serta sepakat dan mufakat dalam setiap keputusan yang disepakati. Yang ketiga yaitu membina budaya partnership dan kolaborasi kerja. Yang kelima, memberikan kesempatan sharing diskusi, komunikasi terbuka dan aktif, serta partisipatif dalam komitmen aturan maupun pembagian tugas. Dan yang terakhir ialah menjaga harmoni dan saling percaya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini yang harus kita evaluasi dan harus kita antisipasi juga. Ada beberapa faktor kegagalan dalam tim, yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan, yaitu disebabkan sebab utama dalam kegagalan tim ialah tidak ada tujuan yang jelas. Terus yang kedua, kerjasama tim gagal karena hilangnya komitmen ataupun saling percaya serta kerjasama yang dibangun dalam sebuah tim. Terus yang ketiga, tidak adanya rasa tanggung jawab dan menghiraukan tujuan bersama. Yang terakhir ialah peran anggota tim yang tidak jelas dan tim dengan cara pengambilan keputusan yang buruk. Nah, maksud dalam peran anggota tim yang tidak jelas ialah jadi tiap anggota tidak memiliki tupoksi ataupun job desk-nya tersendiri.
Jadi tidak ada peran ataupun fungsi yang jelas. Itu ialah yang menyebabkan salah satu faktor kegagalan dalam sebuah tim, lalu juga pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan tidaklah baik nanti. Oke, next selanjutnya. Oke, thank you very much. Terima kasih moderator, dan terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih untuk Kak Fergiawan yang sudah memaparkan materinya. Jadi, selesai pemaparan materi dari narasumber, akan ada sesi tanya-jawab audiens pada pemapar. Jadi, untuk audiens, silakan memberikan pertanyaan melalui room chat Zoom. Baik, ada yang bertanya kepada Kak Aulia selaku HRD perusahaan, yaitu selain untuk mengatur dan menetapkan standar pada perusahaan, adakah manfaat SOP lainnya? Ini atas nama Ananda. Silakan Kak Aulia, dipersilakan. Baik, satu pertanyaan yang bagus ya dari Saudara Ananda. Jadi ada beberapa manfaat yang akan saya jelaskan selaku HRD mengenai SOP tersebut. Jadi yang pertama adalah tujuan karyawan dapat memenuhi standar kualifikasi perusahaan yang sesuai dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Jadi sebagai HRD sendiri, saya tidak bertugas hanya untuk menentukan SOP suatu perusahaan, enggak. Jadi saya bertugas merekrut satu karyawan dan melihat potensi di masa yang akan datang akan jadi seperti apa sih kinerja si karyawan ini gitu kan ke depannya. Jadi saya juga bertugas untuk menangani hal-hal itu. Terus kemudian yang kedua, ruang lingkup prosedur ini mengatur tentang tahapan pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan. Jadi saya juga sebagai HRD memberikan pelatihan terhadap karyawan-karyawan yang akan saya pekerjakan di perusahaan saya. Jadi saya juga akan memberikan pelatihan seperti training gitu kan kepada karyawan untuk melihat kinerja mereka dan menyesuaikan di perusahaan saya. Terus kemudian jawaban saya yang ketiga dari manfaat SOP sendiri, saya memberikan jawaban tolak ukur untuk mendapatkan karyawan yang mampu memahami tugas-tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Jadi nggak hanya saya rekrut satu karyawan untuk memenuhi panggilan kerja. Jadi saya nggak cuma butuh satu karyawan untuk memenuhi satu jabatan gitu kan. Misalkan saya punya jabatan yang kosong gitu. Saya tidak merekrut satu karyawan dengan alasan itu aja. Jadi saya mencari dan memberikan tolak ukur terhadap satu karyawan tersebut untuk mendapatkan karyawan yang mampu memahami perusahaan saya sendiri. Jadi seperti itu sih jawaban yang saya dapat berikan untuk Saudara Ananda pada waktu kali ini. Terima kasih atas Kak Siti sebagai moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Aulia atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kita tunggu beberapa menit kali ya Kak buat audiens untuk bertanya. Ada yang bertanya lagi, ini untuk public speaker yaitu Kak Gita. Bagaimana cara mengatasi anggota
tim yang salah terus dalam bekerja? Ini yang bertanya atas nama Alisa. Silakan Kak Dita untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Siti. Oke, saya rasa mungkin pertanyaan dari Alisa tersebut sering kita jumpai ya di lapangan kerja, khususnya buat teman-teman yang udah pernah punya pengalaman kerja gitu. Mungkin bisa dibilang dia bukan salah terus ya, bisa dibilang mungkin dia kurang fokus dalam mendengarkan, atau di sini letak kesalahannya juga bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari seorang leader. Nah, balik lagi ke poin PPT yang saya sampaikan, bahwa kita sebagai seorang leader ataupun seorang anggota tim wajib bisa menyampaikan suatu pertanyaan atau pernyataannya secara jelas nih ke lawan bicara. Jadi kita fokus ke situ dulu nih. Apabila kita sebagai anggota tim misalnya, kita mempunyai pertanyaan atau kita anggap bahwa apa yang disampaikan oleh leader kita tersebut tuh kita kurang paham, atau gimana sih, maksudnya kayak gimana sih. Jadi kita perlu juga nih sebagai anggota tim untuk menanyakan hal tersebut kepada leader kita. Nah, baliknya, apabila kita sebagai seorang leader, kita harus bisa menyampaikan pernyataan kepada masing-masing anggota tim secara jelas. Karena apabila arahan yang kita sampaikan kepada anggota tim itu jelas dan mudah dipahami, itu akan terciptanya sebuah komunikasi yang efektif bagi anggota tim kita masing-masing. Jadi saya rasa itu jawabannya untuk Alisa ya. Saya kembalikan kepada Mbak Siti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dita atas pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan yang terakhir, yaitu kepada manajer Kak Fergiawan. Sebutkan dan jelaskan tingkatan dalam manajer. Yang bertanya atas nama Putri. Silakan Kak Fergiawan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Dan ini sering kita jumpai juga dalam suatu perusahaan. Jadi, dalam manajer itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan lini pertama, tingkatan lini menengah, dan tingkatan lini puncak. Tingkatan lini pertama ini yang biasa sering banget kita sebut sebagai supervisor dalam suatu perusahaan. Nah, jadi tingkatan pertama ini, supervisor ini biasanya mengawal dan mengorganisasi terkait bidang, baik itu entah bidang ekonomi, bidang sosial, ataupun bidang-bidang yang ada di suatu perusahaan. Lalu juga tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan menengah. Tingkatan menengah ini biasanya disebut sebagai kepala bagian dalam suatu perusahaan. Terus yang terakhir, tingkatan yang terakhir nih, tingkatan puncak. Tingkatan puncak dalam suatu manajer itu biasa disebut sebagai CEO ataupun bisa juga disebut sebagai direktur. Jadi dalam sebenarnya banyak sekali terkait dengan tingkatan dalam suatu manajer itu. Namun saya hanya menjelaskan ataupun hanya memberikan pada teman-teman semua, khususnya teman-teman peserta webinar, ada 3 tingkatan yang sering banget kita jumpai ataupun yang sering banget kita kenal dalam suatu perusahaan. Jadi ada 3 teman-teman tingkatan dalam suatu manajer. Mungkin itu
moderator dan teman-teman. Gimana Putri? Jawabannya? Baik, terima kasih Kak Feriawan atas jawabannya. Selanjutnya, karena ini udah di ujung acara webinar, saya akan menyimpulkan sebagai moderator bahwa kesimpulannya di dalam sebuah tim kerja harus mempunyai komunikasi yang terjalin dengan efektif supaya tidak ada miskomunikasi di dalam kerja tersebut. Apapun yang dikomunikasikan di tim tersebut dapat membangun sebuah tim kerja yang hebat dan dapat bekerja sama dengan baik. Karena tim kerja yang baik akan membangun dan mengkomunikasikan tujuan organisasi, membina budaya partnership dan kolaborasi kerja. Begitu juga kita harus sesuai SOP di dalam sebuah pekerjaan supaya dapat menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tidak terasa sudah 30 menit kita berdiskusi. Karena ini udah di ujung acara dan di acara webinar yang bertema Good Communication, Create a Good Team, apa yang sudah disampaikan oleh pemapar semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan di acara webinar kali ini, dan saya Siti Masrofa selaku moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Back in the days, we wanted everything, Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your